menyampaikan materi lanjutan dari 2 minggu yang lalu, yaitu tentang mendidik dari masa ke masa. Next slide. Jadi ada 4 tahapan yang kami bagi dalam mendidik dari masa ke masa. Yang pertama 0 sampai 7 itu adalah satu tahapan untuk penanaman nilai sehingga seorang anak belajar tentang dirinya dari ayah dan ibunya memperlakukan. Tentunya di sini contoh hidup dan kehadiran orang tua, teladan, cerita-cerita itu sangat penting. Yang kedua adalah pembentukan karakter pada usia ketika anak masih sekolah dasar. Seorang anak akan belajar tentang nilai benar dan salah dan itu akan membentuk hati nuraninya. Sehingga ketika dia tahu ada sesuatu yang tidak benar, hati nuraninya langsung peka dan dia tahu untuk bagaimana memperbaiki dan menilai. Nah, hari ini nanti kita akan bicara banyak tentang melatih kemandirian dan membangun nilai, yaitu seorang anak yang masuk di dalam usia remaja. Nah, biasanya orang tua yang akan mengalami banyak kendala atau tantangan di dalam usia-usia ini adalah di mana seorang tua harus mempersiapkan anak masuk di dalam dunia yang nyata. Karena momen ini ketika anak-anak mulai masuk bergaul dengan teman-temannya. Dan keempat, yaitu menjadi sahabat seumur hidup. Satu hari anak-anak kita menjadi friend for life, yang kemudian juga menjadi partner di dalam melayani bersama-sama. Jadi tujuan akhir semua proses pendidikan itu adalah menjadi sahabat seumur hidup bagi seorang anak dan orang tua. Next slide. Nah, dalam proses yang kedua ini, yaitu untuk melatih kemandirian, eh, kita perlu belajar daripada firman Tuhan dari Penjunan dan Tanah Liat. Di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 dikatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan dia sedang bekerja dengan peradikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Irang Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada beberapa poin yang kita belajar daripada penjunan dan penjunan dan tanah liat. Yang pertama, next slide, adalah kita tahu bahwa Allah itu berdaulat. Allah punya hak penuh untuk membentuk dan memperbaiki dan bahkan memperbaiki dalam hal yang baru ya. Dalam firman Tuhan tadi dalam ayatnya yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, dalam konteks kita membentuk atau mendidik anak-anak, kita perlu tahu orang tua harus membentuk anak itu sesuai dengan panggilan Tuhan dan bukan ambisi pribadi. Ini beberapa kali saya sampaikan, tapi biarlah hari ini diingatkan bahwa yang menjadi pemilik daripada kehidupan anak-anak kita itu adalah Tuhan sendiri, sebagaimana Tuhan mau membentuk, mau memperbaiki dan bahkan membentuk ulang itu urusannya Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Khususnya pada waktu anak-anak masih dalam proses remaja yang belajar untuk mengenal dunia luar dalam kehidupannya. Hal yang kedua, seorang penjunan dan tanah liat bicara tentang kesabaran dalam proses. Dikatakan di dalam ayat keempat dibilang bahwa apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, jadi ada kemungkinan rusak dalam ketika membentuk satu karya itu, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Wow, luar biasa. Nah, untuk sampai dibentuk ulang, ini biasanya proses yang sangat menyakitkan, butuh kesabaran, butuh konsistensi, butuh kelembutan, hati yang belajar menerima perubahan dalam proses pembentukan.
Itu tidak gampang Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah proses yang sakit. Dan di sini kita juga belajar ada fleksibilitas di dalam metode. Inilah metode mendidik kita perlu disesuaikan dari tahap pertumbuhan dan kesalahan anak kita. Karena pada waktu masih pra remaja mungkin anak-anak kita lebih mau dengar dan dibentuk. Tapi ketika masuk dalam masa remaja, inilah waktunya di mana orang tua akan struggle, akan bergumul melihat tentang proses pembentukan yang tidak mudah. Nah, di sini juga perlu ada kerelaan, yaitu satu periuk itu akan dibakar dalam satu momen yang uh, yang cukup lama ya mungkin untuk dibentuk, untuk didewasakan. Ini bicara tentang masalah tantangan hidup, kesulitan hidup, dan ada satu proses pendisiplinan karena akan kita membiarkan anak-anak kita masuk dalam masa pembentukan ini tidak mudah. Kadang kita untuk melepaskan anak-anak kita masuk dalam kesulitan, kita akan berusaha untuk cepat-cepat membantu. Tapi kadang Tuhan izinkan untuk anak mengalami proses itu sendirian sehingga dia menjadi pribadi yang matang. Nah, melewati proses sabar dan dalam proses ini, next slide, karena Tuhan mempersiapkan next, untuk kemuliaannya sendiri. Jadi dikatakan dalam Yesaya, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Untuk sesuatu pohon bisa berbuah banyak, dia perlu di pruning, perlu dibersihkan, perlu dibentuk, perlu mengalami proses yang sulit dan sakit ya. Tapi hasilnya akan memiliki buah yang banyak. Nah, buah ini bisa bicara tentang karakter kita, bisa bicara tentang jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan atau Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk dibentuk. Tapi yang jelas untuk kemuliaan itu anak itu dibentuk untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ujungnya itu adalah segala sesuatu nama Tuhan itu dipermuliakan. Coba next slide, kita akan bahas. um, 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang masa-masa anak-anak kecil ya, anak-anak dari lahir sampai TK. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang masa anak-anak SD ya, pra remaja 8 sampai 12 tahun, kemudian SMP dan SMA, usia uh, remaja. Nah, masa pra remaja, anak-anak berakar dalam Kristus. Jadi anak perlu mengalami lahir baru. Saat anak terima Kristus, dia akan belajar, dia akan berjalan dalam identitas yang baru. Anak perlu tahu dia punya siapa, ya, dia pemiliknya itu siapa. Dengan dia tahu siapa pemiliknya dia, maka anak akan tahu bahwa eh, dia siapa, gitu loh, mengenal dirinya bahwa oh saya anak Tuhan, ya Tuhan tidak akan meninggalkan saya, Tuhan menentukan tujuan hidup saya, Tuhan memegang masa depan saya. Jadi dia harus tahu siapa pemilik dia, dan kemudian dia akan mengenal diri dia itu siapa. Tapi kalau dia tidak tahu siapa pemiliknya, yang sesungguhnya dia hanya tahu, oh saya anak papi, anak mami. Ya maka saya bicara gimana, papi mami juga nggak jelas nih hidupnya gimana. Dia akan bingung dan akhirnya ada pihak-pihak lain di luar keluarga kita yang menentukan dia itu siapa. Gitu. Mungkin dia dari sosial media atau teman-temannya atau siapapun dia itu, dia akan ditentukan oleh orang lain. Tapi kalau dia tahu pemilik dia sejak kecil adalah Tuhan, maka dia akan belajar dari firman Tuhan dari Alkitab. Ya, bagaimana dia berjalan di dalam identitasnya yang baru. Nah, eh, kita mungkin bilang, wah, tapi anak saya sampai sekarang belum kenal Tuhan nih, gimana? Menjadi tanggung jawab orang tua untuk anak-anak mengenal Tuhan. Tapi adalah seluruhnya menjadi kedaulatan Tuhan untuk dia mengalami Kristus. Di dalam 2 Timotius 3:15 katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci,
Siapa yang ajarkan? Orang tuanya tentu saja. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ketika kita mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan isi kitab suci, menceritakan kisah-kisah di sana tentang Daud dengan Goliat, Daniel di gua singa, tentang semuanya yang biasa kita dengar di sekolah minggu. Anak-anak kan belajar tentang kitab suci dan ini akan memberi hikmat kepada mereka dan menuntun mereka kepada keselamatan. Menuntun bukan untuk mereka mengalami Kristus. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan, hatinya dijamah Tuhan, hidupnya dilawat, dia benar-benar dia bisa bisa mengalami gitu ya. Itu semuanya kedaulatan dari Tuhan. Kita tidak bisa paksakan, ayo dong ngalamin Kristus. Nggak bisa lah kita begitu. Ya. Nah, tapi kita mempersiapkan mereka. Nah, bagaimana sebenarnya satu kerinduan orang tua untuk anak-anak itu eh, bisa melihat Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di satu sisi mengajarkan kitab suci ya sudah dijalankan di rumah maupun di sekolah minggu atau di gereja atau di sekolah Kristen. Tapi anak-anak sebenarnya melihat apakah ikut Tuhan itu enak atau tidak. Kalau ternyata ikut Tuhan itu mengerikan, susah sekali, tidak ada enaknya, bagaimana mereka mau untuk ikut Tuhan? Ikut Tuhan itu enak, ya. Kenapa enak? Ya karena bahkan di dalam lembah kekelaman pun kita tidak akan ditinggalkan, tetapi ada gada dan tongkat Tuhan yang menjadi kekuatan, yang membela kita, yang terus Tuhan akan membawa kita keluar dari lembah kekelaman tersebut. Jadi kita harus harus kasih tunjuk kepada anak-anak bahkan di dalam masalah berat pun ya papi mami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lalu ada hal-hal sedikit-sedikit ya tetesan-tetesan kasih karunia kita bilang ini Tuhan itu baik sekali sama keluarga kita. Jadi eh, diangkat gitu loh. Bagaimana Tuhan itu yang bekerja di dalam keluarga keluarga kita sehingga anak-anak bisa melihat oh ikut Tuhan kayak gitu ya. Jadi bukan hanya teori, tapi itu juga dialami di dalam keluarga kita. Nah, disitulah anak akan melihat, wow, pemilik dari kehidupan kita ini, pemilik kehidupan saya adalah Allah yang hidup. Dia bekerja dan dia berkarya. Maulah ikut Tuhan. Nggak mungkin nggak mau kalau begitu. Ya, karena setiap orang pasti punya masalah. Tapi bukan masalahnya yang mengerikan, tapi kalau ditinggalkan sendiri itu yang mengerikan. Tapi kalau kita ditemani, kita tidak akan ditinggalkan sendiri, itu luar biasa. Ya, kehidupan yang menyenangkan. Ya. Nah, di masa ini orang lain mulai memberi pengaruh. Jadi bukan hanya di mata anak, hanya papi mami saja, tapi ada orang lain. Nah, perlu menentukan ya, kita perlu menentukan siapa saja yang boleh memberi pengaruh. Ya, kalau pengaruhnya positif akan menguatkan identity dan destiny dia. Ya, identitas dia, tujuan dia lebih kuat. Ya, tapi sayang sekali kalau kita ini sudah mengajarkan nilai-nilai, fondasi firman segala macam, tapi kemudian kita mempercayakan anak kita belajar pada orang-orang yang bertentangan nilai dengan kita, yang benar-benar melihat bahwa oh itu nggak benar. Orang tua bukan satu-satunya wakil Tuhan, saya juga kata gurunya dan kamu harus dengerin kata saya, tapi nilai-nilai kehidupan dia hancur ya. Nah, ini akan menimbulkan kebingungan dan pemberontakan. Oleh sebab itu perhatikan ya, ada konsistensi tiga pilar pendidikan. Di rumah diajarkan hal ini, di gereja diajarkan hal itu, dan di sekolah diajarkan hal yang lain lagi. Semuanya harus konsisten sama dasarnya firman Tuhan. Ya tentu saja di sana sini banyak sekali nilai-nilai dunia ini yang mereka mereka dapatkan. Ya, tapi kalau tiga pilar ini, rumah, gereja, sekolah itu sama value-nya, sama melihatnya, ya maka anak-anak akan lebih kuat identitas dia dan tujuan dia. Bagaimana kalau anak-anak kita sekolah bukan di sekolah Kristen, ya? Atau dia les, tentu saja misalnya les les matematika, les bahasa dan sebagainya bukan diajar oleh guru-guru yang bukan senilai dengan kita, ya. Maka menjadi tugas orang tua untuk korek, buangin sampahnya, kasih lagi nilai yang baru. Ya, jadi ditanya gitu loh.
Kamu dapat apa tadi? Ya, oh ada kejadian apa? Guru kamu ajarin apa gitu. Nah, penting sekali untuk ngajar ke anak ya sejak usia kecil. Kalau ada orang yang bilang, kamu jangan ngomong-ngomong ke orang tua kamu. Nah, itu berarti penting sekali tuh untuk mami tahu. Penting banget untuk kamu cerita nih ke papi nih. Ya, kalau ada kata-kata itu, ya, kamu jangan ngomong-ngomong ya ke papi mami kamu, ke orang tua kamu nggak boleh. Kalau nggak, aku nggak teman lagi sama kamu. Itu kamu harus ngomong. Jadi udah dipesenin dari kecil. Ya, karena itu kita penting untuk tahu apa itu. Ya, jadi nggak usah bilang, aku mau ngomong, kamu nggak usah ngomong gitu. Kamu harus ngomong sama kita. Nah, kalau kayak begitu, ya, mau siapapun yang ngomong, omanya, opanya, ya, eh, apa, om tantenya yang ngomong, mereka akan ngomong, oh iya, tadi aku dibilang jangan ngomong-ngomong ke mami, ya, apa itu? Ya, aku dapat permen nih satu. Nah itu, ya, oh oke, thank you buat buat kamu ngomong ke mami, ya, very good. Nah itu dilatih sejak kecil. Nah nanti begitu besar ada orang-orang yang memiliki niat yang tidak benar, kita akan tahu, oh orang yang ini guru ini, ya kita harus hati-hati. Lalu kita akan setiap kali mereka keluar atau pulang dari orang-orang tersebut kita tanya, tadi kamu ngomong apa? Ini, lalu kita perbaikin. Ya, jadi seperti itu caranya. Tuhan punya rencana, ya. Anak perlu tahu bahwa dia berharga, ya, dan hidup untuk panggilan. Kalau orang tua nggak mengarahkan identitas dan tujuannya, anak akan cari pada orang lain. Terlalu mahal harganya untuk menyerahkan anak pada orang lain. Ya, memang kita bukan satu-satunya yang mengajar seluruhnya, ya, tapi coba kita pilih. Siapa yang akan mengajar anak-anak kita? Siapa akan menjadi orang yang kuat ya di dalam kehidupan anak kita, mengisi kepikirannya. Ya, apakah itu seorang pembantu rumah tangga? Apakah dia seorang orang tua kita? Ya, om tante atau guru atau teman-teman? Ya, kami biasa untuk kalau dia ada di sekolah minggu ya waktu masih kecil, ya, kami uh, membangun hubungan dengan guru-gurunya, ya, menanyakan pergumulan mereka apa, ya, sehingga guru-guru ini juga bisa memiliki nilai-nilai yang baik, ya, dan kami apa sharing nilai, ya, sharing tentang firman Tuhan juga kepada mereka. Saya sendiri terlibat di dalam sekolah minggu tempat anak-anak apa bertumbuh di dalam sekolah minggu itu sebagai guru, ya. Kemudian ketika anak-anak beda kelas, saya juga minta izin, boleh gak saya ngajar di kelas kamu? Karena anak saya juga ada di situ gitu. Dan itu biasanya dikasih ya, karena saya suka ngajar juga di sekolah minggu. Dan ketika anak-anak di sekolah, karena saya tidak mengajar di sekolah, ya, maksudnya full time gitu, biasanya saya selalu ikut ke dalam perkumpulan orang tua murid dengan guru POMG, ya. Lalu kalau ada aktivitas apa, saya selalu maha hadir di sana, ya, jaga basar lah, apalah, sehingga saya dikenal oleh teman-teman anak-anak kami. Ya, sehingga kalau ada sesuatu, anak-anak juga gampang ya, oh mami aku lagi jaga basar di sana. Ya, kalau ada aktivitas, oh mami aku lagi ada meeting tuh ya, tentang ini, tentang itu dengan orang-orang tua murid yang lain gitu. Nah, hal ini membuat saya sangat mengenal ya teman-teman anak-anak dan dikenal juga ya juga orang tua dari teman-teman anak-anak ya dan guru-guru juga. Nah, ini akan menimbulkan apa ya keselarasan. Kalau dia mereka pulang sekolah, saya tanya kamu ada sesuatu kejadian nggak? Kamu ngapain aja? Ayo cerita. Terus saya juga cerita, saya ngapain dan sebagainya. Dan itu akan uh, banyak sekali hikmatnya dari Tuhan ketika saya menyatukan antara cerita dari orang tua, cerita dari teman, cerita dari dia, ya, lalu untuk mengarahkan anak-anak itu akan jauh lebih mudah daripada kita blank sama sekali. Oke, next slide. Di dalam masa remaja, usia 13 sampai 19 tahun, ya ini yang teen ya, 13, 14, 15 ya sampai 19 ya, ini masa-masa remaja ya, teenagers. Nah, ini adalah masa pergumulan ya. Mau mandiri tapi juga mau tetap diurusin.
Ya, jangan urusin aku, jangan ngatur-ngatur aku. Tapi sebenarnya dia juga mau diurusin, apa-apa ketinggalan, apa-apa nggak tahu, apa segala macam. Ya, ini masa pergumulan nih jadinya, buat orang tua maupun buat anaknya. Ya, apa-apa nggak mau cerita apa, habis suami kan itu sih, oh, pokoknya gitu ya. Jadi eh, itu hal yang normal ya. Jadi jangan merasa kayak, aduh, anak gue berubah banget ya, jelaslah berubah ya, karena dia sudah masuk masa remaja. Meskipun belum jelas, ya, namun perlu tahu bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan dia, ya. Jadi belum jelas tuh gimana. Maksudnya, kamu mau jadi apa? Jadi inilah, itulah, berubah terus sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya pokoknya dia dibilangin apa, masih ini, si itu. Jadi berubah terus gitu ya. Jangan dikatain ya, berubah-berubah, mau jadi apa sih? Jangan, ya nggak apa-apa. Yang oh, yang waktu itu katanya kamu mau jadi ini eh, apa lawyer yang mau masuk ke hukum, kok sekarang berubah lagi ya, gimana gimana pemikirannya gitu. Nah, papi mau tahu nih. Nah, ntar dia cerita, "Ah, tahu kayak keren aja gitu ya. Oh, kalau mau jadi ini, yang gimana gimana kerennya." Jadi biarkan dia mengeluarkan apa pemikiran dia gitu loh. Jangan jangan di stop ya. Jadi ntar juga bentar lagi berubah lagi gitu loh. Ya, jadi diikutin aja ya, masa-masa remaja ini memang banyak dream ya, entar tahu-tahu mau jadi YouTuber ya, mau jadi TikToker dan sebagainya gitu. Wah, kamu kamu nonton apa sih sampai kamu jadi pengen begitu? Nah, coba nonton sama dia, lihat ya apanya yang membuat dia jadi suka di situ. Tapi coba tanya pertanyaan ini, eh, kamu mau jadi apa nanti? Nah, cukup banyak tuh ya mimpi-mimpinya. Nah, setelah itu coba tanya, menurut kamu Tuhan mau kamu jadi apa? Mhm. Nah, kalau misalnya ada Tuhan mau, mana aku tahu Tuhan mau aku jadi apa? Coba kamu tanya, kan kamu anak Tuhan. Ya, kalau kamu tanya pada Tuhan sebagai pemilik hidup kamu, ya, dia pasti akan kasih tahu kamu, kasih tahu papi, ya, kasih tahu mami. Nggak mungkin lah Tuhan diam aja. Nah, gitu ya. Ya udah, nanti aku doa, papi mami doa juga ya. Iya. Gitu. Jadi nah, sekarang belum dengar nih. Apa-apa, tanya. Pasti Tuhan akan tunjukkan. Suara Tuhan nggak selalu audible atau gimana. Nanti Tuhan akan pertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat. Dia akan lebih hati-hati lagi untuk menentukan dia mau jadi apa. Karena ada Tuhan mau dia jadi apa. Ya. Jadi pastikan anak dapat menerima keunikannya juga pada masa-masa ini. Ya, dia sudah tahu bahasa kasih dia. Dia sudah tahu karunia motivasi dia. Dia tahu temperamen dia modelnya ke apa. Dia udah tahu ya keunikan-keunikan dia beda sama yang lain. Ya, jadi kalau kamu kok anaknya nggak bisa diam sih? Oh iya, aku belajar untuk diam tante. Ya, tapi emang aku udah tes, emang aku tuh rada belajarnya tuh melalui pengalaman gitu ya. Jadi aku nggak bisa duduk diam banget, tapi aku belajar kok tante. Ya, thank you ya udah kasih tahu. Jadi ajar dia untuk menjawab bagaimana keunikan dia berbeda dengan yang lain. Mhm. Nah, prosesnya terjadi bersamaan antara mengenal diri dan melayani orang. Dia berbeda, bagaimana dia bisa mengisi ya dengan perbedaan dia untuk bisa melayani orang lain. Nah, bagaimana peran ayah? Peran ayah itu kadang-kadang bisa hilang ya di masa ini karena ada kadang-kadang ada masa-masa yang sangat merusak ya. Nah, di usia ini kalau kita hitung ya, misalnya katakanlah anak usia 15 tahun gitu ya di masa remaja. Jadi orang tua mungkin merit usia 30. Nah, usia 45 gitu ya si ayahnya gitu. Nah, usia 45 kadang-kadang ya itu bukan kadang-kadang banyak ya orang tua atau pria-pria yang usia 40 ke atas tuh sudah lebih stabil lah kerjaannya gitu, bukan yang pindah-pindah-pindah, ada sih yang begitu, cuman secara umum dia lebih stabil gitu. Nah, di sini kalau udah stabil kan biasanya suka iseng ya gitu, mulailah ngapain lah, udah gitu banyak orang yang ngelirik lagi padahal udah usia 40-an ya, wah ini keren juga nih, udah punya mobil nih, udah punya kerjaan apa, terus mulai banyak tuh ya apa orang-orang yang mendekati dia. Nah, di sinilah kadang-kadang peran ayah hilang ya, dia cerai atau tidak berfungsi atau bahkan terlalu sibuk ya karena banyak sekali tanggung jawabnya
sehingga dia juga jarang di rumah. Padahal usia ini anak-anak sedang mencari identitas dan identitasnya sebenarnya didapatkan dari ayah. Ya, ayah seharusnya sebagai pahlawan yang meluncurkan anak panah tersebut. Ya, dia memberikan arah. Ya, kamu harus ke sana, ke sini. Ya, papa pikir kamu bisa tuh mulai belajar nih hal-hal ini karena ini banyak sekali dunia ini sedang membutuhkan ini. Gimana kamu membawa eh, apa kerajaan Tuhan, kingdom work ini ke dalam bidang-bidang misalnya di pemerintahan, di kesehatan dan sebagainya. Jadi ayah membuka pemikiran anak dan mengarahkan mereka. Nah, peran ibu bagaimana? Peran ibu itu lebih memegang ya. Biasanya ayah bilang, kamu nanti belajar tuh. Ya, pernah tahu gak peribahasa kamu menuntut ilmu sampai ke Cina katanya. Ibu bilang ngapain ke Cina? Udah di sini aja, jangan jauh-jauh. Aduh mama, bukan begitu sampai ke Cina. Pokoknya kamu harus tuntut ilmu ya, belajar apa segala macam. Nah, jadi emang peran ibu tuh maunya tuh anak nggak jauh-jauh gitu, ya deket yang deket rumah aja. Kan biasa bisa makan siang nanti dari rumah. Nanti mama tiap pagi bisa siapin kamu makan, bawa ke kampus segala macam. Peran ibu tuh lebih mau menggangin ya, keluarga tuh komplit semua tiap hari gitu loh. Nah, emang Tuhan yang apa desain ya, ibu selalu tuh maunya nurture gitu ya, terus gitu memegang. Tapi ayah tuh, ayo mengutus, melepas, menunjukkan identitas yang tujuan kamu ke sana ke sini. Ya, jangan dibuat berantem ya, tapi biarlah kita sebagai suami istri berdoa bersama, saling melengkapi, saling meneguhkan satu sama lain. Ya, jadi kalau suami istri harus pusatnya adalah Tuhan. Kalau Tuhan di tengah ya di pusat kehidupan kita, maka semakin dekat dengan Tuhan, maka suami istri akan dekat satu sama lain. Anak itu disiapkan untuk dilepaskan pada waktunya Tuhan. Anak-anak kita sesungguhnya adalah missionary-missionary yang dititipkan dalam keluarga kita untuk dilatih masuk ke dalam medan peperangan. Kemudian mereka pada waktunya Tuhan dilepaskan ya menjadi pahlawan-pahlawan yang mereka akan bekerja melakukan tugasnya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Next slide. Masa remaja juga di mana anak-anak perlu belajar ada keseimbangan antara hak istimewa dan tanggung jawab. Ya, ini penting nih untuk buat kesepakatan. Jadi anak-anak harus tahu kalau mau hak istimewa harus ada tanggung jawab dulu. Hmm. Ya, tanggung jawab di dalam setiap keputusan ya itu akan apa um, dia akan mikir gitu, oh ini akan kalau saya ambil keputusan ini bertanggung jawab ini akan uh, berkaitan dengan waktu saya. Bisa nggak dia jadi koordinator ini, koordinator itu, dia juga belajar ini, belajar itu, sekalian dia pacaran, dia juga mau mau apa uh, mengembangkan dirinya dan sebagainya. Ya, itu semua perlu waktu yang dia bilang begini-begini semua gitu loh. Bahkan pacaran tuh bukannya nggak perlu waktu, itu pun perlu waktu. Apakah hari ini kamu pacaran di usia kamu, padahal begitu banyak yang kamu sedang kejar, ya, atau kamu bisa tunda ini sampai nanti kamu mulai kuliah atau mulai kerja. Ya, jadi anak-anak perlu tahu, oh, kalau aku ambil tanggung jawab, ya, aku harus ada apa komitmen komitmen dan konsekuensinya. Tapi hak istimewa juga menyertai kalau tanggung jawab itu dikerjakan. Jangan hak istimewa dulu, baru setelah itu baru tanggung jawabnya apa? Nggak bisa dibalik, harus jelas. Tanggung jawabnya duluan, kemudian baru hak istimewa yang menyertai. Jadi masa remaja ini merupakan tempat latihan untuk persiapan anak-anak masuk kehidupan orang dewasa. Ya, jangan semuanya masih diurusin terus, tapi arahkan kamu udah apa? Ya, seharusnya kamu kerjakan ini gitu loh. Ya, oke mam, ya nanti aku beresin. Jangan lupa berkasnya apa. Jadi uh, dia sedang menjadi orang dewasa. Ya, kita hanya perlu untuk coaching dia. Ya, apa-apa saja. Kemudian biarkan mereka yang melakukannya. Perkenalkan dengan nilai dan kepercayaan yang berbeda. Nah ini ya, ini selama anak-anak masih di rumah ya adalah kesempatan yang berharga untuk diskusi. Ya, jangan menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai yang berbeda, yang bertentangan. Sehingga anak jadi kaget pas dia udah pisah dari kita. Waduh, ternyata begitu banyak ya paham-paham di dunia ini. Sehingga mereka tidak siap dan bahkan akhirnya terhisap di dalam pengajaran-pengajaran tersebut.
banyak sekali filosofi-filosofi di luar dari kekristenan, ya, karena jelas-jelas iblis mau mengacak-acak nilai-nilai yang kita pegang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini diceritakan, diajarkan, didiskusikan kepada anak. Apa misalnya? Ya, hal yang sederhana misalnya, oh, bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan Buddha, dengan Hindu? Apa bedanya dengan kekristenan? Kalau misalnya saya bisa sampaikan, eh, ada satu aplikasi namanya God Question, ya. God Question, GOT, ya. God Question. Nah, itu ada bahasa Indonesia juga, ada bahasa Inggris. Pertanyaan-pertanyaan sulit bisa ditanyakan di situ dan kemudian mereka bisa jawab dengan baik. Atau bisa tanya ke chat GPT, tapi juga perlu disortir juga apakah nilai-nilainya benar atau tidak. Nah, ini bisa ditanyakan secara apologetika, ya, bagaimana pandangan-pandangan perbedaan paham ini. Lalu bagaimana dengan kesetaraan gender, bagaimana dengan ateis, agnostik, ya, dan banyak lagi ya macam-macam gitu loh. Ya, ini didiskusikan. Kamu tahu kan tentang hal ini? Apa tuh? Ya, iya, iya, aku misalnya eh, bagaimana dengan pria dengan wanita, ya, apakah mereka harus setara, ya, apakah itu fair atau tidak? Oh iya, itu yang lagi ngomongin sama teman-teman aku. Nah, ini dibicarakan, tapi orang tua kalau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu bisa tunda, bilang, wah, pertanyaan itu bagus banget ya, ya, papi minta waktu beberapa hari untuk papi cari cari tahu di luar, ya. Nah, anak-anak akan senang sekali ketemu papi mami untuk diskusi. Oke, Nah, sebagai topik diskusi. terakhir tentang diskusi, next slide. Apa saja tantangan saya dalam mendidik pra remaja atau remaja? Saya yakin ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita karena ini momen perubahan. Jadi kalau kita nggak siap, kita akan pasti juga akan banyak konflik dengan pra remaja dan remaja kita. Dan yang kedua, kita tidak menuntut anak yang berubah, tetapi kita perlu belajar saya yang mengubah dalam mendidik anak-anak usia pra remaja atau remaja. Artinya kita lebih banyak mungkin mendengar Ya. daripada memberikan nasihat atau pengajaran. Inilah waktunya untuk lebih banyak membangun satu hubungan sehingga kita bisa lebih bisa menggali tentang apa yang ada dalam hati anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini.